Salam sehat dan kuat belajar di rumah. Siapa yang ingin kuat seperti wortel itu? Nah, jawabannya ada di sebelah bawahnya. Ya, dengan makanan. Ya, baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, makanan yang kita makan itu tidak dapat langsung diserap oleh tubuh. Kompetensi dasar pelajaran hari ini berkaitan dengan makanan tersebut, yaitu mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia dengan benar. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai saluran pencernaan, merupakan alat atau organ yang dilalui oleh makanan. Saluran pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, ini harus berurutan ya. Lalu yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Adalah bagian dari sistem pencernaan makanan yang mengeluarkan enzim atau getah untuk membantu mencerna makanan. Nah, organ-organ pencernaan kita terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, lalu kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itu tadi yang disebut sebagai saluran pencernaan. Nah, yang termasuk kelenjar pencernaan itu adalah hati dan pankreas. Baiklah, sekarang kita bahas tentang kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan itu menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan di mulut ya, itu adalah enzim petialin yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Nah, ada 3 kelenjar pada mulut, yaitu kelenjar sublingual, lalu kelenjar submandibular, dan kelenjar parotis. Ya. Itulah sebabnya saat kita mengunyah nasi saja, lama-kelamaan akan terasa manis. Karena amilum pada nasi itu diubah menjadi glukosa atau gula oleh enzim petialin. Lalu zat dan enzim-enzim yang dihasilkan lambung. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl, berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke lambung dan membantu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu pepsin berfungsi untuk menguraikan protein menjadi pepton. Yang berikutnya adalah renin, berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein dari air susu. Lalu zat dan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang pertama adalah amilase atau amilopsin, berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu kemudian tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah, yang mengubah protein menjadi asam amino itu adalah tripsin. Lalu berikutnya lipase atau steapsin yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itu dia yang namanya kelenjar pankreas, ya, berdekatan dengan hati. Nah, sedangkan hati sendiri itu menghasilkan cairan empedu. Gambarnya seperti itu.
Nah, cairan empedu itu sendiri berfungsi untuk mengemulsikan lemak, ya, karena lemak tidak bisa bercampur dengan air, sehingga dibutuhkan cairan empedu, ya, untuk bisa bercampur dengan air, lemak itu sendiri. Lalu zat dan enzim-enzim yang dihasilkan di usus halus. Yang pertama, maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu yang kedua, laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu yang keempat, tripsin, berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kelima, enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Nah, itu bentuk dari usus halus kita, ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut duodendum, ada yang disebut yeyunum, dan ada yang disebut ileum. Lalu proses pencernaan pada manusia dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Nah, yang pertama kali memecah-mecah makanan secara mekanik itu adalah gigi. Gigi manusia ada 3 macam ya. Ada yang disebut gigi seri, ada yang disebut gigi geraham, dan ada juga yang disebut gigi taring. Nah, pada dasarnya semua gigi terdiri atas mahkota dan akar. Nah, bagian-bagian dari gigi ada yang disebut imail, kemudian dentin, pulpa, semen, kemudian selaput periodontal, lalu saraf dan pembuluh darah. Nah, di dalam mulut itu sendiri, ya, pencernaan mekanik terjadi dibantu oleh lidah. Nah, lidah berfungsi sebagai pengecap rasa. Nah, selain sebagai pengecap rasa, dia membantu mengarahkan makanan ke bagian gigi yang akan mencernanya secara mekanik. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi atau enzimatis. Adalah proses perubahan zat makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, tadi macam-macam enzim sudah dibahas ya. Yang pertama dihasilkan dari mulut ya. Lalu kemudian di bagian lambung tadi juga ada. Nah, kemudian di bagian usus juga tadi ada enzim yang dihasilkan. Nah, usus selain menghasilkan enzim, dia juga berperan untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, jadi usus kecil ini ya dibagi menjadi beberapa bagian itu. Ada 3 ya, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, yang bagian ileum itu yang menyerap sari-sari makanan yang tadi sudah dicerna secara kimiawi. Organ berikutnya adalah usus besar. Nah, ini bentuk usus besar kita terdiri dari ada yang disebut kolon ascendent, kolon transferum, kolon descendent, kolon sigmoid. Nah, yang kemudian nanti pangkalnya adalah rektum. Apa yang terjadi di usus besar? Yang pertama, usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan sehingga membuat feses lebih padat. Yang kedua, terjadi pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli. Yang ketiga, mendorong feses ke rektum. Nah, kita lanjutkan ke organ rektum dan anus. Itu bentuknya, ya. Nah, proses yang terjadi di rektum dan anus adalah yang pertama, rektum menerima feses dari usus besar. Yang kedua, sfinkter pada rektum itu akan merileks dan berkontraksi,
maka keluarlah feses lewat anus. Lalu kemudian setelah di anus, lapisan atas anus itu bertugas untuk mendeteksi isi dubur, apakah padat atau cair. Nah, saat kita mengeluarkan feses pasti kita bisa tahu ya, bisa merasakan feses itu padat atau cair. Nah, itu dilakukan atau dideteksi oleh lapisan atas anus. Oke, terima kasih atas ketekunan kalian dalam belajar. Semoga menjadi bekal kesuksesan kalian ya. Lalu materi pertemuan berikutnya adalah tentang kelainan dan penyakit pada organ pencernaan serta cara menjaga kesehatannya. Setelah belajar, berdoalah menurut agama masing-masing. Nah, nanti Ibu kirimkan link kalian untuk mengerjakan soal-soal pada Google Form.